Perbedaan berjiran di kampungku Medan dan di Malaysia sangat jauh beda. Menurutku ini versiku dan yang aku lihat sendiri di pakai mataku ya. Mendadak heboh di media sosial video seorang emak-emak di Jawa Tengah memecahkan kaca mobil dengan brutal guys di depan pemiliknya. Viral, punya tetangga iri kalau orang punya mobil, sampai mobil orang disiram sama kotoran ayam. Astaga. Parkir, sekarang tinggal mobil itu parkir di bebek kau makan. Bahkan saking irinya, tetangganya berkata-kata jorok ke pemilik rumah. Karena rezeki kita mau lancar kalau hati kita aja tuh masih busuk, masih suka iri sama tetangga sendiri. Makanya kalian harus bersyukur ya kalau punya tetangga yang gak pernah iri dengki dengan pencapaian dan apapun yang kalian beli. Orangnya tuh taat aturan, gak ada yang parkir sembarangan cuman karena sebentar aja. Itu nunjukin betapa disiplinnya masyarakat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video cara berjiran ya antara negara jiran kita. Ini bukan jiran negara ya, tapi kehidupan yang ada di Malaysia ketika berjiran ataupun bertetangga antara Indonesia dan juga Malaysia. Adakah perbedaannya? Di sini sangat menarik untuk kita bahas. Buat teman-teman yang mau belanja, silahkan ya klik keranjang di sini dan teman-teman bisa pilih produk yang teman-teman suka. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Perbedaan berjiran di kampungku Medan dan di Malaysia sangat jauh beda. Menurutku ini versiku dan yang aku lihat sendiri di pakai mataku ya. Jadi guys, aku 10 tahun di Malaysia ini, 10 tahun lebih ya, hampir 14 tahun aku sudah di sini. Jadi sedikit banyaknya soal perjiranan itu aku udah tahu. Karena selama 14 tahun itu kan sudah beberapa tempat daerah ataupun rumah yang kita tempati. Nah, kalau di Medan kan, di kampung kan, jangankan jiran kita yang ngam-ngam dekat rumah kita kiri kanan gitu ya kan, yang hampir 1 kilometer aja, apalagi di kampungku kita boleh menggosip, saling minta itu apa, garam, cabai ya, apa ya kan, itulah enaknya gitu. Di Medan itu kalau kita kekurangan apa bahan bakar, bahan dapur gitu ya kan, boleh kita minta sama jiran. Nah kalau di sini rasaku nggak akan boleh lah, yang aku lihat ya. Jadi semuanya ada plus minusnya ya sayangnya, ada plus minusnya. Kalau di Medan boleh kita ngerumpi lama-lama gitu ya kan, sambil makan pun ngerumpi. Tapi itulah jadi bahan gosip banyak lah. Nah kalau di sini bedanya enggak sayang. Contoh di rumahku sekarang, kita duduk di rumah teras. Jadi kita ada jiran kiri kanan ya. Nah seperti jiranku yang sebelah kiri ini, memang kita langsung tak pernah bertegur sapa ya. Wow. Even itu sudah jumpa mata ke mata, kita terus mengelak macam itu. Jiran sebelah kanan kami pun begitu juga. Yang di belakang juga. Ya mungkin ya kalau di kampungnya masih kayaknya, tapi kalau udah agak ke kota mungkin ya mereka lebih ke mungkin menjaga privasi mungkin, I don't know. Tapi mungkin ketika bertegur sapa pasti semakin baik lah. Sama guys ya. Tergantung kita ini juga sih ya. Tak pernah ini kan rumah-rumah ini ya guys ya. Even pintu kita sudah dibuka ya kan. Nggak tak ada pernah yang bertegur sapa. Awal mulanya aku masuk ke sini udah setahun memang kami kan ke sini ya, masih baru sih cuman. Kalau setahun itu menurutku kalau berjiran itu lumayan lama lah ya. Jadi kalau menurutku setahun itu waktu saya di Arab dulu ya, berjiran itu 1 tahun ya lumayan lama, tapi belum bisa begitu mengenal ya, karena kita termasuk orang baru bagi mereka gitu. Awal-awal kami pindah ke sini, aku setelah melihat jiran kiri kanan saya, belakang ya kan, aku berusaha senyum loh, tapi mereka nggak membalas senyumku. Jadi mulai saat itu aku memang nggak mau bertegur sapa ya, kalau lewat aja. Kalau kita butuh sesuatu ya tinggal beli, nggak ada istilah minta garam tolong, nanti ku bagi gitu, nanti ku tukar, minta dong itunya gitu, nggak ada istilah di sini.
Jadi semuanya ada plus minusnya sayang ya kan. Sama lah kayak kalau gini konsepnya. Kalau di kampung, kalau saya ya, pandangan saya sendiri, kalau di kampung kita bisa seperti itu. Tapi kalau sudah masuk perkotaan, jadi saya hidup kan di kampung itu sekitar sampai SMA ya guys ya. Sampai SMA di mana saya itu diajarkan kepada jiran-jiran saya ataupun tetangga-tetangga saya, di mana di sana itu ya kadang disuruh minta garam, minta istilahnya sayuran dan lain sebagainya. Itu masih berlaku gitu. Dan sampai sekarang pun jiran saya ngirim makanan ya kan, itu masih berlaku. Tapi ketika saya berada di kota, saya sekarang ini ada di Solo gitu kan, itu sudah tidak berlaku lagi. Jiran kita ya udah, ini sebelah saya juga nggak ada tegur sapa. Sebelah lagi tidak ada tegur sapa. Depan paling bapak-bapak yang tukang bersih-bersih itu bertegur sapa dengan saya. Tapi kalau pemilik rumahnya itu tidak bertegur sapa seperti itu. Jadi itulah ya guys ya, pandangan saya kalau di kampung mereka pasti seperti itu. Tapi kalau sudah di kota, aduh alamak ya guys ya, nafsi sendiri-sendiri itu mungkin yang bisa saya pahami karena saya juga pernah hidup di kampung ya, dan juga hidup di perkotaan sekarang ini. Seperti itu ya guys ya. Ada plus minusnya. Benar. Kalau di sini berjiran aman dari gosip ya kan. Iya, aman dari gosip dan tidak istilahnya ya, gosip itu kan jelek ya guys ya. Membicarakan kejelekan orang lain ya, istilahnya membicarakan hal-hal yang mungkin tidak perlu kita bicarakan seperti itu. Ya mengelak daripada hal-hal seperti itu ya guys ya. Kalau di Indonesia, oh my god, Wah. kita pecinta gosip. Oke, note ya, ini Dari pagi pengalaman sampai dan siang gosip yang tuh. ku nampak ya, yang ku nampak mataku sendiri ya, karena beda daerah ataupun beda tempat, mungkin bisa jadi karena ini kan menyangkut hati manusia ya kan. Betul. Pribadi manusia, sifat manusia. Oke, segitu, bye bye. Kak, ada perbedaan gak tetangga Indonesia dengan tetangga Malaysia? Kayaknya seru nih kalau kita bahas. Sebetulnya kalau aja compare itu gak apple to apple ya. Kalau di Indonesia aja tinggalnya di kampung dan di Malaysia aja tinggalnya di kota. Tapi perbedaan yang aja rasain pas aja udah nikah tinggal di rumah sewa di Malaysia. Selama setahun ini aja tuh sebetulnya gak kenal sama tetangga-tetangga lain. Tetangga-tetangga lain pun mungkin gak ada yang kenal aja juga. Kita tuh sewa rumah di rumah taman yang ada campuran Malaysia dan juga India. Nah, kenapa udah setahun tapi belum kenal tetangga? Lebih tepatnya semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Pagar rumah pasti dikunci dan semua orang ada di dalam rumah masing-masing. Kalau di Indonesia sendiri aja lebih kenal banyak orang, saling sapa saat lewat ataupun kita nyapa saat di depan rumah. Nah, untuk di Malaysia sendiri aja pun punya tetangga satu di samping rumah. Kan kita selalu hantar-hantar makanan. Nah itu, jadi apa ya, punya satu tetangga tapi kita udah kenal, pasti itu mereka akan dekat gitu, saling antar makanan dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung daripada kitanya gitu, dan orang tetangga kita gitu kan. Teman-teman yang mixed marriage juga, kalian sama dengan Najijah juga enggak? Atau versi kalian lebih berbeda? Coba komen versi kalian. Dan kalau yang ikinya tahu kalau berjiran dengan orang Melayu, nah ini berbeda lagi kak ya, maupun di kampung maupun di bandar kayak gitu ya kak ya, karena Iki sudah mengalami dua benda ini. Ikinya pernah di kampung juga, pernah di bandar juga kayak gitu. Kalau orang Melayu kalau di bandar itu akan bersapa, kalau kita senyum mereka juga akan senyum. Kalau bangsa Melayu kayak gitu ya Pak ya. Kalau bangsa Melayu, tapi kalau bangsa lain ya kita agak-agak gimana, mereka tradisinya kan beda dengan kita. Kalau bangsa Melayu hampir sama lah tradisinya dengan kita, yaitu adab sopan santun seperti itu kan. Ini dengan bangsa Cina dan India lain kan kayak gitu kan ya. Kalau di kampung, nah kita otomatis akan kenal. Bila kita sudah kenal, ya Allah, subhanallah, baiknya itu kak ya, melebihi saudara sendiri. 5 tahun tinggal di Malaysia dan jujur banyak banget hal yang aku pelajari. Tapi yang paling bikin aku nyaman selama tinggal di sini ya orang-orang Malaysianya sendiri, ramah, sopan, dan nggak pernah bikin aku ngerasa asing. Terus adab dan attitude mereka bagus banget, nggak kepo sama apa yang kamu pakai atau yang kamu omongin. Bahkan sering banget aku ditolong waktu kelihatan bingung di MRT. Yang pertama kali bikin aku takjub waktu baru merantau ke sini itu public
public transportnya sih, bus, MRT, LRT, semuanya nyaman banget. Datang tepat waktu, bersih, dan yang paling aku suka, ngantri saat masuk MRT bener-bener tertib. Nggak rebutan kursi, bahkan sering aku lihat orang rela berdiri buat ngasih kursi ke yang kelansia. Terlihat simple sih, tapi bikin aku respect banget. Terus, hal lain yang bikin aku makin cinta sama Malaysia itu taman-tamannya sih. Banyak banget taman gratis yang cantik dan terawat. Setiap weekend aku bisa jogging atau sepedaan santai di taman yang adem, rapi, dan aman. Itu hal kecil, tapi bener-bener bikin hidup di sini tuh terasa tenang. Dan satu hal yang aku perhatiin banget selama di sini, nggak ada tukang parkir. Semua rapi, teratur, dan orang-orangnya tuh taat aturan. Nah di sini guys, di sini nih kalau di Indonesia, nah di kolong kayak gini nih banyak kalau di Jakarta itu sampah-sampah sama orang-orang yang pemulung-pemulung seperti itu. Tapi kalau di sini kok rapi gitu ya. Dan tidak ada tukang parkirnya nih, biasanya ada. Orang-orangnya tuh taat aturan, gak ada yang parkir sembarangan cuman karena sebentar aja. Itu nunjukin betapa disiplinnya masyarakat di sini. Kadang aku mikir, 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Tapi dari semua pengalaman itu, aku cuman bisa bilang satu hal. Aku bersyukur banget sih bisa tinggal di Malaysia. Negara ini bukan cuman indah dari tempat atau makanannya aja, tapi juga dari cara ngajarin aku tentang ketertiban, kesopanan, dan rasa saling hormat satu sama lain. Semuanya bikin aku sadar, Malaysia tuh bukan sekedar tempat tinggal, tapi udah jadi rumah kedua buat aku. Kalau kamu sendiri gimana? Hal apa yang paling kamu kagum dari Malaysia? Share pengalamanmu di komen ya. Jadi saya full keliling perkampungan di Malaysia loh. Inilah perkampungannya lor. Banyak rumah-rumah ya, yang besar-besar juga loh rumahnya loh. Rumahnya besar-besar juga. Tempatnya sangat bersih sekali ya lor. Nih suasana keindahan. Ya, suasana perkampungan di Malaysia itu enak ya guys ya. Wow, ini mirip sama kita. Pengalaman lor, luar biasa ya. Kalau seperti ini ingin pulang lor rasanya lor. Untuk teman-teman siapa yang tahu ini di kampung mana ya? Dan itu masjidnya lor. Masya Allah, di perkampungan Malaysia. Suasana yang sangat indah sekali dan damai ya. Untuk sahabat-sahabat di Indonesia, selamat menikmati. Aku tuh kadang nggak habis pikir ya, kok bisa-bisanya ada orang yang suka iri kalau ngelihat tetangganya tuh punya barang baru. Barusan aku ngeliat video ini lewat di beranda FYP aku dan jujur aku nggak bisa berkata-kata lagi sih. Jadi si orang ini tuh kalau ngelihat tetangganya punya barang baru bukan cuma iri, tapi malah ngerusakin barang-barang punya tetangganya. Lah kok bisa gitu ya. Ini di mana Mbak? Di Indonesia atau di Malaysia nih Mbak? Padahal kalau dilihat ya barangnya tuh cuma sekedar baju atau sendal gitu loh. Bukan barang-barang mewah kayak motor atau kayak mobil, bukan. Tapi kalaupun tetangga kita punya barang baru, entah itu barang biasa atau barang mewah, menurut aku yang gak pantas sih kita sebagai tetangga itu ikutan iri. Nah ini guys, kayaknya di Indonesia sih kalau menurutku gitu kan. Jadi kalau di Malaysia mungkin lebih menjaga itu gitu. Sedangkan di Indonesia ya terlalu banyak ikut campur sih. Iya kan? Jadi kita kayak saya gitu kan, nah pulang kampung gitu kan, kadang ada aja yang diomongin gitu kan dan lain sebagainya. Ya begitulah, terlalu ingin tahu, kepo dengan kehidupan orang gitu. Nah kalau aku sendiri ngelihat tetangga aku punya barang baru ya aku ikutan seneng aja. Tak kepikiran untuk punya rasa iri, apalagi sampai ngerusakin barang-barang punya tetangga kita. Karena rezeki kita mau lancar, kalau hati kita aja tuh masih busuk, masih suka iri sama tetangga sendiri. Makanya kalian harus bersyukur ya kalau punya tetangga yang gak pernah iri dengki dengan pencapaian dan apapun yang kalian beli. Karena serem gak sih kalau punya tetangga yang kayak gini ngelihat kita beli barang baru itu langsung dirusakin. Kalau aneh banget ya kan. Nah ini guys, ini penjelasan daripada Mbak Mutias ya. Jadi tentang bagaimana tetangga yang iri hati ya kan. Kalian sendiri kira-kira berani gak sih negor tetangga yang suka iri nih sama pencapaian kita? Coba komen ya. Viral, punya tetangga iri kalau orang punya mobil, sampai mobil orang disiram sama kotoran ayam. Astaga. Ini kejadian di Indonesia guys. Itu mobilnya mobil Indonesia guys. Seperti inilah kelakuannya. Aduh. Sudahlah. Ya, memang terjadi gitu. Ini sengaja ini kalau ini. Allahu Akbar. Kalau ini disengaja ya.
Sehingga wanita pemilik mobil ini pun hanya bisa istighfar melihat kelakuan tetangganya itu. Sengaja, bukan karena ayamnya di sini enggak. Enggak, ini nggak bisa ayam di situ tidur, ya kan? Tidur di atas mobil nggak mungkin, ya kan? Itu ada airnya juga tuh di bawah. Allahu Akbar, di atas tuh ada air juga tuh. Tapi ini kita nggak bisa menilai semua orang ya. Bisa jadi ada sesuatu kejadian atau apa, tapi ya kita harus ambil pelajaran. Kalau kita berjiran ya emang kita harus saling menghargai gitu kan. Jadi kalau kita beriman pasti kita memuliakan tetangga kita. Allahu Akbar, ada aja tuh ya kelakuan orang-orang. Viral, tetangga ini masih saja iri sama orang. Kali ini gara-gara pemilik rumah punya 3 mobil. 3 mobil, teras 3 kartu masuk ke bebek saya. 3 mobil, terganti di teras rumah kau. Parkir, karena 3 mobil itu parkir di bebek kau. Bahkan saking irinya, tetangganya berkata-kata jorok ke pemilik rumah. Nah iya kok bisa gitu, ada aja. Kenapa gitu ya guys ya? Ini mungkin ada nggak sih di Malaysia kayak gini guys? Ya, ada nggak sih? Namun pemilik rumah hanya tertawa-tawa melihat tingkah iri tetangganya itu. Hitungannya mobil kita hitungnya belum masuk Pajero. Dan wah hati-hati ya guys, saya punya tetangga kayak gini, ini iri banget nih. Bisa jadi mobil kita atau harta kita jadi sasaran empuk mereka buat dirusak gitu kan. Kemudian pemilik rumah manas-manasin tetangganya kalau mereka sebenarnya punya 4 mobil. Pajero-nya ada di rumah tangku. 4, Pajero ada, Pajero. masuk ke bebek kau. Dan istri kau cok masuk ibu. Dan kemudian kau di belakang rumah kan. Babi kau. Mbak, ngapain, Mbak? Astagfirullah. Mobil saya tuh rusak. Mau diapain itu mobil saya? Ras. Mendadak heboh di media sosial video seorang emak-emak di Jawa Tengah memecahkan kaca mobil dengan brutal guys di depan pemiliknya. Pakai jilbab loh guys, besar lagi jilbabnya guys. Makanya hati itu dijaga. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Itu lagunya Agim ya. Itu pesan kepada kita untuk menjaga hati kita ya, agar supaya hati kita itu tidak punya rasa iri, dengki, hasad ya, sehingga hati kita itu akan menjadi hati yang menyejukkan jiwa kita. Jadi kalau hati kita sudah punya banyak kotoran-kotoran, ya sudah, bakalan istilahnya kayak gini kejadiannya. Nah, diduga aksi tersebut dilakukan lantaran pelaku tak tahan lagi karena hutang tak kunjung dibayarkan. Nah, kalau ini beda lagi kasusnya. Yang punya mobil punya hutang, beda tuh. Ini gila. Orang gila. Itu punya hutang sama saya. Mbak, akan saya bayar hutangnya. Tapi tolong jangan dirusak mobil saya. Video tersebut pertama kali dibagikan oleh akun @helimyokta pada Senin 15 Desember kemarin. Hingga saat ini video tersebut telah ditonton lebih dari 200.000 orang. Beda lagi guys ini guys. Tetangga nggak tahu nih. Tetangga yang nggak tahu diri nih, punya mobil tapi gak bayar hutang. Susah nih orang guys. Dan menuai berbagai pro kontra di kalangan netizen. Nah, kalau udah gini jadinya siapa yang salah guys? Tetangga. Nah, nggak tahu siapa yang salah kan? Coba komen guys, siapa yang salah guys? Kalau saya sih kalau masalah hutang itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Otomatis kalau kita punya uang ya kita bayar hutang dulu lah, jangan beli mobil, ya kan? Nah, tapi kalau dia udah pamer-pamer mobil tapi gak bayar-bayar hutang, susah lah itu. Nah, yang punya hutang itu kadang jadi raja gitu guys ya. Sehingga ketika kita yang menagih hutangnya kayak ngemis-ngemis gitu. Nah, itu keadaan yang biasa terjadi gitu. Irinya luar biasa, ternyata gara-gara rumah orang lebih cantik dari rumahnya. Sehingga ya tadi kita sudah berburuk sangka ya kan sama ibunya ya tadi ya kan. Ternyata punya hutang kayak gitu ya guys ya. Ya, semoga ibunya ini hutangnya lunas ya. Bisa
umroh ataupun haji, ya kan. Tapi kita nggak tahu utangnya berapa, guys. Biasanya kalau di kampung-kampung ya utang itu biasa ya juta-juta bisa, ya kan. Rumah wanita ini malah dirusakin tetangganya itu. Dan parahnya lagi, setiap wanita ini beli barang apapun, tetangganya itu juga iri, dan suami tetangganya juga malah diam saja. Aneh banget, guys. Aneh banget kelakuan tetangga-tetangga yang ada di Indonesia ini. Beda sama yang ada di Malaysia kayaknya. Wah, ya. Nah, ketamu ngirane wong gendeng kan. Orang gani kowe. Ya, beda banget cara bertetangga. Jadi kalau kita di sekolah itu kan diajarkan, guys, ya. Ketika kita beriman kepada Allah, maka muliakan tetangganya. Ya, jangan sampai tetangga itu tersakiti oleh kita. Yang dimaksud tetangga dalam sebuah buku disebutkan tetangga itu radiusnya 40 rumah daripada kita. Jadi kita 40 rumah dari sini, dari sekitar kita harus berbuat baik kepadanya. Harus istilahnya menjaga hak-hak tetangga. Aman, ya, damai dengan adanya kita, tentram dengan adanya kita tidak menyakiti mereka. Ya, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita istilahnya melihat bagaimana pengalaman orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, mereka tuh memang kayak menjaga diri, menjaga privasi gitu. Sedangkan kalau di tempat kita ya sama saja sih, kalau di kota pasti menjaga privasi dan juga tidak serta-merta kita itu gosip gitu ataupun ngobrol setiap hari, tidak gitu kan. Hanya ketika istilahnya ada keperluan baru kita istilahnya mengobrol ataupun ada kepentingan lah, seperti itu. Berbeda halnya ketika ada di kampung, ya, maka di situ banyak problem-problem tetangga. Tak tahu lah kalau di Malaysia macam mana, tapi kalau di Indonesia ya seperti itu, guys, ya. Tapi tidak semua, ya, guys. Banyak tetangga-tetangga baik. Hanya beberapa oknum saja, oknum-oknum tetangga yang istilahnya mereka mengikuti nafsu mereka, ya, seperti yang ada di dalam video ini. Seperti itu ya, guys, ya. Intinya ingat, kalau punya utang dibayar, ya. Jangan sampai kalau punya utang kalian hidup enak-enak, yang kalian utangi itu pasti akan keberatan, seperti itu. Dan kalau kalian istilahnya punya hutang, utamakan bayar hutang dulu sebelum kalian berfoya-foya ataupun membeli barang-barang yang lainnya. Jadi utangnya dulu lah dilunasi, seperti itu ya, guys, ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.